Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Kobi Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali pergerakan pair yang ada di dalam market. Jadi kemarin di SAUSD kita ada analisa. Analisa kita adalah kita akan cari peluang entry ketika berada di area fair value gap. Ini di daily ya. Ini sudah berada di area premium. Ya. Kemudian kita cari peluang entry. Namun kita tidak mendapatkan peluang entry tersebut ya, karena market langsung drop, tidak ada rejection ya. Ini harusnya ini buat market structure shape di sini. Kita kemarin coba entry di area ini ya. Coba entry di area ini, yaitu area order block. Namun dia tidak naik ya. Ketika ini di break, kita akan cari entry di area ini. Namun dia langsung turun tanpa ada rejection. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini dia ambil sell set liquidity ya. Dan ini adalah order block ya. Di order block ini udah pernah diambil ya. Jadi area ini sebenarnya sudah tidak terlalu bagus ya. Selanjutnya kita akan tunggu di area ini sell set liquidity. Jika dia mensweep ini kemudian naik, kita akan cari konfirmasi untuk entry di area sell set liquidity. Ya, ini kita akan cari entry di sini. Kemudian jika tidak menemukan, ya, ini adalah area yang bagus. Ini adalah area fair value gap. Kalau dia turun, kita akan cari peluang entry lagi di area ini. Ya, jadi ketika dia ada di area ini, kita lihat nanti kemungkinan dia ambil dari order block ini. Seperti ini. Ini adalah analisa kita. Ini adalah biasnya. Bias dari SAUSD. Selanjutnya USD CAD. Ya. USD CAD dia sebenarnya kalau kita lihat ini diambil ini order block. Jadi dia naik sampai atas karena dia ambil order block di area ini. Ini kalau weekly. Kalau daily ya. Kalau daily kebanyakan ini area yang strong ya.
karena di value cap di daily ini selalu di reject ya, di reject. Dan kemari kita akan entry jika dia mensweep area ini, ternyata dia langsung naik ke area ini. Ini ada plan, kita akan cari peluang entry di area ini dan area ini jika dia sampai situ. Selanjutnya kita cari di weekly ya. Ya, kita push. Ini di weekly, ini ada daily-nya, adalah rank-nya. Di rank-nya sebenarnya ini di weekly. Ini adalah rank weekly-nya. Ya. Yang bagus ini buy set liquidity. Ini kita akan tunggu dia ambil area ini. Kemudian turun. Ini ranknya seperti ini. Karena daily-nya ini masih strong ya. Kalau kita lihat daily-nya masih strong. Ini juga kalau daily ini bisa kita lihat nanti. Ini adalah buy set liquidity ya. Ini belum diambil liquidity-nya. Dan ini kalau daily, kalau ini weekly. Ini kalau sini, dan ini ada order block ya. Ini ada order block. Jadi kita juga bisa lihat nanti di area ini. Namun ini areanya tidak terlalu bagus. Kalau kita lihat sebenarnya di sini ya. Oke, kita lihat nanti di area sini. Jadi kita tunggu di area liquidity ini. RUSD ya. Ini RUSD kita kemarin ada entry dan sekarang sudah sampai ke target ya. Alasan kita entry karena di sini ada BSL, buy set liquidity, di sweep kemudian turun. Ya. Diturun, kita kemarin ada di entry di area ini ya. Di area ini sebenarnya. Fair value gap. Ya, dia ambil buy set liquidity, kemudian ini dia membuat market structure. Dia membuat market structure. Ini dia turun. Kemudian ada area fair value gap ya, kita kemarin cari di area ini ya. Dia berada di OTE ya. Fair value gap berada di area OTE. Ya. Kita ini analisa awalnya ini seperti ini. Ya. Ini turun ya, ini sempat diambil naik lagi ya, sempat diambil naik lagi kemudian turun ya. Kenapa? Karena ini sudah berada di area, areanya sudah tinggi, dia sudah mensweep dari sell set liquidity. Ini adalah target ya. Kemarin kita targetnya ini karena di sini ada area fair value gap. Ini bukan sebagai area entry tapi sebagai target. Ya. Dan selanjutnya kita akan cari, ini sudah di sweep ya. Kita ini sweep kemudian naik. Ini ada area manipulasi. Ya, ini sweep kemudian naik. Jadi selanjutnya ya, kita akan cari di area ini
apalagi di sini ada order block ya. Kekurangan dari order block ini tertutupi oleh ini ya, tapi ini ada sell set liquidity, jadi kita akan expect cari entry di area ini. Oke, kita cari entry di area ini. Selanjutnya USD CHF ya. USD CHF ini sudah kita jelaskan kemarin ketika live, kita akan cari entry di area sini karena di sini ini order block ya. Dan area order block ini di respect ya. Di respect. Ini analisa awal kita. Ini ada liquidity grab ya. Ini kemarin berada di sini ya. Kita berharap dia ambil lagi sekali, dia mengambil liquidity ini. Ya karena dia belum membentuk dari liquidity, sehingga kita tunggu dia ambil dari liquidity. Ini seperti Judas ya, Judas swing. Ini adalah tipuan. Dia kalau trader stop atau trader trend, dia akan sell stop di area ini ya. Namun kita lihat sebenarnya ini adalah area order block ya. Area order block. Kemudian kita cari peluang entry dengan dia membuat sekali manipulasi. Dan kita perhatikan di sini. Dan ini juga liquidity ya. Ini liquidity juga. Liquidity grab. Ini dua liquidity yang diambil. Kemudian dia ngebreak market strategic ini ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalau di M5 ini kelihatan ya, dia membuat market structure kemudian di sini ada area fair value gap ini ya. Ini kelihatan areanya adalah fair value gap. Area fair value gap. Coba di M15 apakah dia kelihatan? Ya, ini di M15 dia kelihatan. Ini adalah area fair value gap. Ya. Dan kita lihat apakah dia berada di arah premium diskon ya. Dia hampir di arah diskon, tapi sebenarnya ini juga kalau ambil di sini juga risknya nggak terlalu besar ya. Jadi kita ambil di arah ini. Kemudian dia ngebreak lagi nih, lihat. Dia ngebreak lagi, membuat market structure break. Dia membuat lagi market structure break. Ini market structure break. Buat market structure break. Dan di sini ada fair value gap ya, imbalance. Ada fair value gap, ambil area ini kemudian terbang tinggi. Ini adalah bentuk dari algoritma, cara algoritma market bekerja. Market maker bekerja seperti itu. Target sini ya, ini udah sampai target. Jadi kemungkinan dia masih naik ini. Ya, sampai di area ini. Ini masih kuat naik ya. Ini di area ini. Kalau di daily ini di daily ini kalau di H4 ya, di H4 sebenarnya di breaker block sini. Kita lihat nanti di area-area ini untuk cari peluang sell. Kemudian AUD USD. Ya, ini USD jika kita ada plan ya. Ada plan sebenarnya kalau kita dilihat di H4 ya. Ini ambil dari order block di H4 ya. Kita expect kemarin coba cari di area ini, namun diambil dari order block. Dan di sini dia membuat market structure shift ya, dan sudah membuat manipulasi.
Dia membuat manipulasi, nge-break, market structure shift, kemudian buat lagi market structure break. Jadi kita tunggu entry di area order block. Ya, yang clean adalah H1. Ini order block di H1 ini kelihatan. Dan berada di area OTE juga. Dengan target sini ya. Fair value gap. Ya udah sampai area. Selanjutnya kita akan cari lagi. Ini ya, ini kita ambil, kemungkinan ini masih ditembus ya. Kita tunggu di area ini karena ini adalah area sell side liquidity yang clean ya, yang clean. Dan kita lihat juga 4. Nah, di 4 nih ada order block. Jadi kita cari entry nanti ketika dia ambil ini order block kemudian naik ya. Jadi ini adalah analisa kita. Kemudian GPP USD ya. GPP USD jika kita ada entry ya, kemarin di entry di area ini ya. Di area ini kenapa kita lihat di daily ya. Ini dia ambil sales based liquidity. Kemudian dia ini membuat market structure shift di sini. Ini membuat market structure shift ya, membuat market structure shift dengan target TP adalah ini fair value gap. Ini pertama sudah diambil ya, kemudian naik lagi, ini ambil ini ya. Jadi kita ambil ini target sini. Ternyata ini adalah ini Oanda ya, pakai Oanda. Kalau Oanda ini kena ya SL nya, tapi kita kemarin pakai broker yang satu selain Oanda ini tidak kena. Di broker kita kemarin tidak kena. Ini biasanya beda liquidity ya, likuiditas providernya beda. Kalau kita lihat ya di Oanda ya, kita lihat di FECM ini tidak kena ya, ini tidak kena. Kemudian yang persis di Okta itu persis seperti ini. Oh, bukan yang ini, bukan yang ini, mirip ya ini ya. Ini enggak kena SL nya ya, tidak kena SL nya, jadi tidak kena ya. Kalau di Oanda ini kena. Selanjutnya NZD USD ya. NZD USD kita kemarin cari area di sini ya. Dia tidak sempat mensweep area ini. Tidak sempat mensweep area ini, tapi kalau kita lihat sebenarnya dia ini lebih ke SMT, Smart Money Technical. Dan area juga tidak terlalu bagus untuk sell. NZD ya. Kita lihat ini juga di break. Kita cari di sini di break ya. Kita hapus, sekarang kita cari peluang. Kita analisa lagi ya. Oh iya, diambil ini ternyata di daily ya. Ya, ambil area ini by set liquidity. Ini kita bisa lihat nanti ya. Oke,
ini adalah area yang bagus untuk kita sell. Ini kalau naiknya gini langsung ini enak seperti ini, tapi biasanya juga dia naiknya berpola ya. Nanti lihat polanya, kalau polanya dia membuat pola gini, ini nggak bagus ya kalau polanya gini. Tapi kalau polanya dia seperti ini ya, gini, kemudian gini, ini bagus untuk ambil peluang entry nih ya. Kemudian naik lagi, nah ini bisa ya kayak bentuk segitiga ya. Ya, di polanya ini area akumulasi ya. Ini ya area sepertinya biasa area liquidity. Nah ini kalau bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya kita cari entry yang bawah. Kalau kita lihat ini, ya, ini adalah areanya order block, breaker block ya. Ini bisa kita lihat nanti area ini, dan ini ada fair value gap. Kita bisa cari nanti di sini ya, dan nanti kemungkinan ini juga akan nyampe area sini ya, akan nyampe area ini. Kalau ini adalah ranknya seperti ini. Kemudian NZDJP ya, NZDJPY kalau kita lihat sebenarnya kita kemarin udah melihat di area ini ya, di area ini ada order block sebenarnya. Ini order block ya di daily ya, di 4 nih order block, kemudian dia turun ya. Ini kemarin seperti ini, kita tidak ada ekspektasi entry karena belum ada area yang bagus ya. Kalau perkecil juga ini areanya nggak bagus ya. Seharusnya area yang bagus itu adalah ketika mengebreak area ini ngebreak ini market structure shift. Ini shiftnya udah di sini, shiftnya udah, tapi areanya nggak terlalu bagus ya. Kemudian dia membuat market structure break di sini, kemudian kita entry, harusnya entry di area ini ya, di area ini. Nah ini dia ambil area breaker block ya, atau di sini ada area fair value gap. Kalau kita ikut ya, dia ada area OTE nya dengan target sini. Ini kita bisa jadi sebagai targetnya. Namun kita kemarin mau entry di area ini jika ini seperti ini, nggak membuat area lengkung ini akan bagus ya. Terus buy. Selanjutnya ya, kita akan cari sell set di sini. Ini udah diambil, kita hapus, kita ambil, cari sell set di sini ya, di sini, dan ini ada area breaker block
ya. Ini yang bagus, ini kita tunggu di area ini dengan target TP adalah di sini. Ini kalau jadi, namun ini tidak terlalu bagus ya, tapi bisa kita pantau nantinya. ODJP ini juga kita lihat nih sempat di respect ya, tapi kita nggak entry. Kita tunggu dia buat area yang bagus ya. Dan ini ODJP kita kemarin juga TP ya di area ini. Ini harusnya ini, tapi kita agak naikin karena di sini ada fair value gap. Diambil. Analisa kita kemarin di sini ini udah ada respect ya. Kemudian CHFJP. Oke, ini kita cari sell namun belum ada area yang bagus. Ya. Kita bisa tunggu di area-area ini yang kita batasin. Ini ada fair value gap ini udah diambil. Kemudian RJP. Ini fair value gap sempat diambil. Kemudian ya ini yang bagus ya. Ini area ini yang bagus ya. Ini turunnya enggak buat ini enggak terlalu tajam turunnya. Ya ini di respect. Ini fair value gap dia 4. Jadi yang paling bagus memang areanya area ini dari sekian JP tadi. Kemudian CAD JP ya. Ini juga ambil order blocks nih, fair value gap. Dengan HTF di sini. JP. Ini kita ada TP kemarin di area ini. Ini kita lihat. Ini bisa ini nih. Ini agak bagus area. Kita lihat nanti. EUR/NZD ya. Ini kemarin kita live, saat live ini kita ada entry di area ini. Ya. Dan udah TP. Fair value gap dia 4. Ini fair value gap dia 4. HTF nya. Kemudian dia buat liquidity grab. Ini ada yang fresh di sini adalah area ini. Kita naikkan dikit sebenarnya breaker blocknya. Market structure shape. Dia buat market structure shape, kemudian buat lagi market structure break. Kemudian di sini ada breaker block ya. Kita ambil breaker blocknya. Dan di sini juga ada fair value gap. Kita agak naikin karena biasanya ini nggak sampai di area ini. Kita naikin kemarin di area ini. Nah, ini sudah terfill ya. Area ini breaker blocknya. Kalau diambil fair value gap ini nggak kena ya. Dan dia udah berada ya OTE. Ya OTE nya di atas ini. Kayak kita ambil OTE yang area ini. Kemudian NJD ya, ini enggak ada yang bagus.
ini nungguin di break ya. Ini kalau ini break kemudian ada displacement, ini kemungkinan sampai area ini. BTC ini ambil dari order block sini, belum ada yang bagus untuk sell, untuk buy ya, diambil beset liquidity ya. Ini masih 50-50 ya. Mungkin demikian analisa dan review market, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.